Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat mempelajari peta mentah, Han Li melihat bahwa itu tampak mirip dengan lembah Devil Vault. Namun, ada beberapa area tertentu di peta yang ditandai secara menyeluruh, merinci bagian-bagian lembah tersebut serta topografi terdekat dari lokasi yang ditandai. Han Li dapat menemukan posisinya sendiri sehubungan dengan area yang ditandai, tetapi dia terlalu jauh dari mereka dan tidak yakin akan bahaya yang ada di depan. Han Li bergumam sejenak sebelum menyingkirkan peta itu dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa peta itu pasti berisi beberapa rahasia penting, tetapi dia tidak bisa membiarkan gangguan apapun sebelum dia mendapatkan buah roh Kindle itu sama pentingnya. Silver Moon sepertinya menebak apa yang dipikirkan Han Li dan berkata lebih jauh. Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan kotak batu giok yang baru saja diperolehnya sebelum meletakkannya di dalam tabung bambu yang dikenakannya di punggungnya. Han Li kemudian berkata dengan nada acuh, banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat kipas 7 api, seharusnya sudah punah atau menghilang sejak lama. Mungkin senior dapat menemukan beberapa substitusi yang dapat diperoleh di dunia kultivasi saat ini, dengan pengetahuan kesetaraan materialnya. Jika saya akhirnya benar-benar mampu memperbaiki harta ini, saya akan menghargai Anda. Setelah hening sejenak, Monarch of Soul Divergence dengan dingin tertawa dan menjawab, anak muda, apakah menurutmu aku idiot? Meskipun saya cukup tertarik dengan Divine Spirit Tracer, saya tidak akan meneliti metode penyempurnaan tanpa alasan. Jangan bilang kamu pikir aku akan melakukan itu untuk pujian sederhana. Han Li tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia dengan dingin menjawab, harta karun roh ilahi tidak mudah disempurnakan. Meskipun saya tahu Anda memiliki pengetahuan tentang kesetaraan materi, saya tidak yakin apakah Anda benar-benar dapat melakukan ini atau tidak. Tetapi jika Anda berhasil, saya akan memenuhi permintaan Anda. Apakah itu akan memuaskan Anda? Ketika dia mendengar ini, Monarch of Soul Divergence berhenti sebelum mendengus dingin. Dengan nada arogan, dia berkata, di masa lalu, saya telah menemukan beberapa bahan untuk harta karun roh ilahi di beberapa reruntuhan kultivator kuno, dan mempelajari harta yang menentang dunia ini. Karena harta karun ini adalah sesuatu yang dihormati oleh para pembudidaya kuno, saya menjadi sangat ingin tahu dan memperhatikannya secara khusus. Sayangnya, ada terlalu sedikit informasi tentang harta karun roh ilahi, dan saya tidak dapat membuat kemajuan apapun. Sekarang aku tidak menjadi manusia atau hantu, aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku hanya untuk tugas ini sia-sia. Selain itu, saya hanya akan mencari beberapa bahan pengganti. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang sesulit membuat metode baru untuk menyempurnakannya. Dan ketika saya selesai, baik, saya setuju. Han Li setuju dengan senyum berseri-seri. Karena dia memiliki kejeniusan yang mendirikan Great Development Arts, Han Li tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun dia sudah memiliki harta karun roh ilahi lainnya, Heaven Void Cauldron, dia tidak tahu kapan dia bisa menggunakannya. Selain itu, harta karun roh ilahi adalah eksistensi yang menentang surga, jadi lebih banyak lebih baik. Monarch of Soul Divergence terdiam setelah itu, mungkin sudah memeriksa metode penyempurnaan di dalam kotak batu giok. Dengan selesainya masalah itu, cahaya yang mengelilingi tubuh Han Li bersinar terang dan dia terbang ke depan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Di gunung tempat sarang kalajengking bergaris ungu berada, Markis Nanlong dan Lu Weiying sedang menuju ke bawah tanah di dalam terowongan. Gelap sampai-sampai mereka hanya bisa melihat 10 meter di depan, meskipun budidaya mereka sangat luas. Saat Lu Weiying mengikuti 3 meter di belakang Markis Nanlong, dia perlahan berkata, Saudara Nanlong, saya tidak menyangka akan ada tempat yang begitu dingin dan lembab di dalam wilayah lahar.
Saya sekarang semakin yakin bahwa gerbang kutukan darah ada di sini. Markis Nanlong tersenyum dan berkata, jadi ternyata saudara Lu meragukannya. Anda harus tahu bahwa gerbang kutukan darah bahkan tidak disebutkan dalam catatan yang ditinggalkan oleh Master Chang Kun, atau sekte roh hantu pasti ada di sini. Gerbang kutukan darah adalah rahasia yang hanya diturunkan melalui keturunannya. Dengan mata menyipit, Lu Weiying tersenyum dan berkata, tapi jika bukan karena kamu membutuhkan kekuatan dua kultivator Nas Chen Soul untuk membuka gerbang kutukan darah, kamu mungkin tidak perlu membawaku. Sambil terkekeh, Markis Nanlong dengan santai berkata, kakak Lu pasti bercanda. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Dengan keuntungan sebesar itu, wajar saja jika saya mengajak Anda untuk ikut. Kenapa lagi aku menyembunyikan masalah ini dari anak muda Han itu? Setelah mendengar ini, Lu Weiying dengan bijaksana membatalkan masalah itu dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih atas kebaikanmu, Saudara Nanlong. Dengan hanya 2 orang yang mencari harta karun, berhati-hatilah terhadap kelompok lainnya. Dengan memberi tahu Markis Nanlong bahwa dia memiliki tindakan pencegahan, seharusnya tidak ada yang jatuh di sepanjang jalan. Dia terutama tidak ingin bertarung di wilayah asing seperti itu. Markis Nanlong tahu apa yang dilakukan Lu Weiying dan dia mencibir dalam benaknya sambil mempertahankan ekspresi tenang. Keduanya tetap diam saat mereka terus menyusuri lorong dan akhirnya melihat cahaya redup di depan mereka. Keduanya bergembira dan segera mempercepat langkah mereka, tiba di dalam sebuah gua besar. Gua itu lebarnya lebih dari 300 meter dan memiliki stalaktit sepanjang 1 meter, yang berkilauan dengan cahaya putih yang tergantung di langit-langit. Tapi hal yang paling menarik perhatian adalah kolam hijau tua selebar 30 meter di tengah gua. Menemukan bahwa tidak ada batasan yang ada di dekatnya, Lu Weiying bertanya, gerbang kutukan darah benar-benar ada di sini. Melihat bahwa Lu Weiying telah mengubah pendiriannya meskipun sebelumnya dia yakin akan keberadaan gerbang itu, Markis Nanlong meliriknya sebelum mengungkapkan senyum misterius dan berkata, tidak diragukan lagi ada di sini. Tapi karena gerbang kutukan darah adalah area yang sangat penting. Master Chang Kun menyembunyikan area tersebut dengan menyembunyikan batasan sebelum dia pergi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kolam di tengah gua. Lu Weiying dengan kosong menoleh ke arahnya dan tiba-tiba mulai memeriksa kolam dengan kesadaran yang tiba-tiba. Pada saat itu, Markis Nanlong melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan bendera biru kecil. Celepuk, bendera terbang dari tangannya dan menghilang ke dalam kolam tanpa jejak. Setelah itu, dia membentuk mantra tangan dan mulai bergumam. Permukaan kolam yang tenang tiba-tiba mulai beriak dan berputar perlahan. Rotasi tumbuh dalam ukuran dan intensitas sampai pusaran air besar muncul di tengahnya, berdengung memancar darinya. Bendera percikan air. Saya tidak berpikir bahwa saudara Nanlong akan memiliki harta yang begitu langka. Lu Weiying berkata dengan heran. Markis Nanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Selain membelah air, ia tidak memiliki kemampuan lain. Dia kemudian dengan lembut berteriak ketika dia mengangkat tangannya, menyerang pusaran air dengan 2 segel mantra. Kolam itu bertambah lebar 10 meter sebelum membuat lorong di depan mereka. Markis Nanlong terbang langsung ke air. Lu Weiying berhenti sejenak sebelum segera mengikuti. Sesaat kemudian, ekspresi Lu Weiying memucat. Kolam itu tidak hanya dalam, itu sangat dalam. Dia sudah terbang 1 kilometer ke bawah dan masih belum ada ujung yang terlihat. Saat dia melirik ke atas untuk melihat bagian atas kolam, dia melihat setitik cahaya dan samar-samar merasakan ketakutan dan tekanan membebani dirinya. Untungnya, setelah menempuh jarak lebih dari 300 kilometer, dia melihat bahwa Markis Nanlong tiba-tiba melambat. Mereka akhirnya mencapai dasar kolam. Lu Weiying merasa lega dan melayang turun, menarik cahaya yang mengelilinginya. Dasar kolam adalah area bundar yang lebarnya lebih dari 30 meter,
tampak lebih besar dari permukaan kolam. Bendera water split disisipkan di tengah lantai batu, dan bersinar dengan cahaya biru. Di sekelilingnya ada dinding air hijau tua yang tinggi yang membentang sampai ke permukaan kolam. Lu Weiying melirik sekelilingnya dan mengerutkan kening, berkata, gerbang kutukan darah sangat tersembunyi. Tidak ada yang akan berpikir untuk pergi sejauh 1 kilometer ke dalam kolam. Namun, sungguh membingungkan bagaimana Master Chang Kun berhasil menemukan ini. Sebagai orang yang memiliki indera spiritual yang luar biasa, kemungkinan Master Chang Kun berhasil langsung menenggelamkan indera spiritual jauh ke dalam kolam. Markis Nanlong berbicara dengan nada ragu. Karena dia belum mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, dia merasa agak bingung. Itu memang mungkin, Lu Weiying mengelus dagunya tetapi tatapannya berkedip. Markis Nanlong bergumam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan membuang masalah itu ke belakang pikirannya. Dia kemudian menamparkan kantong penyimpanannya dan memanggil liontin giok putih ke tangannya. Dia melepaskan liontin itu ke udara dan mulai berputar di sekitar mereka berdua. Markis Nanlong mengangkat tangannya dan membentuk segel mantra, meluncurkan coretan berbagai segel mantra berwarna ke liontin. Liontin itu dengan bersih menyerap mereka dan segera bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, berhenti di depan penghalang air sebelum berteriak dengan teriakan Phoenix. Markis Nanlong mengangkat tangannya dan menunjuk ke liontin giok. Saat bergetar, kabut cahaya putih menyembur di depannya. Adegan aneh terjadi saat kabut cahaya putih melewati penghalang air dan merobek lukisan. Saat cahayanya pecah, sebuah gerbang batu setinggi 10 meter muncul di tempatnya dengan cahaya merah berkilauan di permukaannya. Kepala hantu bertanduk besar diukir di atas gerbang batu, memenuhi sebagian besar permukaan gerbang. Tampaknya benar untuk hidup dan jahat. Ini gerbang kutukan darah. Lu Weiying mengelus dagunya saat dia melihatnya, dia tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan saat melihat gerbang. Markis Nanlong melirik gerbang batu dengan ekspresi termenung sebelum menghela nafas panjang, benar. Ini adalah gerbang kutukan darah. Lu Weiying melihatnya sejenak dan dengan cemas bertanya, ki darah di gerbang tampaknya memiliki sifat jahat yang kuat. Apakah akan ada masalah dengan itu? Markis Nanlong menoleh untuk melihat Lu Weiying dan berkata, gerbang itu disegel oleh para pembudidaya kuno dengan menggunakan darah esensi, itu akan berbeda dari batasan umum. Apakah saudara Lu ingin kembali? Lu Weiying menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, mundur. Karena kita sudah tiba, bagaimana mungkin aku melakukan hal bodoh seperti itu? Tapi kami tetap berhati-hati untuk berjaga-jaga. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Markis Nanlong santai dan dia berkata, itu masuk akal. Gerbang memang memberikan rasa tidak nyaman. Bagaimana dengan ini? Pertama kita akan meletakkan beberapa batasan di luar gerbang. Jika sesuatu yang aneh terjadi, kami akan dapat melarikan diri tanpa masalah. Bagus, kalau begitu mari kita lakukan itu. Lu Weiying segera mengangguk. Markis Nanlong dan Lu Weiying mengeluarkan beberapa alat penyiapan formasi mantra dan mulai menempatkannya di dasar kolam. Saat Markis Nanlong dan Lu Weiying bersiap untuk gerbang kutukan darah, ada sekelompok orang yang perlahan mendaki gunung batu hitam besar di area lain di lembah. Mereka dipimpin oleh seorang kultivator paruh baya dengan wajah tegas. Sementara seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di sisinya. Mereka adalah Wang Tiansheng dan Wei Wuya. Adapun Wang Tiangu, dia mengikuti 3 meter di belakang mereka. Selain mereka bertiga, ada 4 pembudidaya formasi inti sekte roh hantu, yang mengikuti di belakang mereka. Wang Tiangu melirik kabut merah tidak jauh di atasnya dan bergumam, tanah jahat ini benar-benar jahat. Bahkan daerah terpencil memiliki batasan yang ditempatkan setiap 50 km. Anda tidak dapat terbang lebih dari 10 meter sekaligus. Wang Tiansheng dengan tenang menjawab, semakin dibatasi areanya, semakin menggambarkan kita berada di tempat yang tepat.
Jika kami adalah kultivator kuno, kami akan menempatkan batasan yang kemungkinan besar akan menghalangi kultivator lain untuk menginjak di sini. Lagi pula, dibutuhkan setidaknya 1 hari dengan berjalan kaki untuk melakukan perjalanan ke sini. Wang Tiangu mengungkapkan ekspresi tidak berdaya dan berkata sambil terkekeh, setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk ini, saya tentu berharap kami tidak menemukan tempat yang salah. Kami sudah kehilangan 3 murid dalam perjalanan ke sini. Saat itu, Wei Wuya sedang melihat ke puncak gunung dan tanpa ekspresi berkata, setelah kami memasuki kedalaman lembah, kami berjalan selama 3 hari. Jangan beritahu saya bahwa kita harus berjalan beberapa hari lagi sebelum kita tiba. Wang Tiansheng tidak berani mengabaikan Wei Wuya dan perlahan berkata, tenanglah, rekan Taois Wei. Kami akan sampai di sana setelah kami melewati gunung ini. Setelah ini selesai, sekte roh hantu kita akan menjadi sekte iblis Dao terbesar di selatan surgawi, dan rekan Daois Wei akan menerobos ke tahap transformasi dewa. Ini hanya masalah waktu saja. Wei Wuya terdiam sesaat sebelum dia mendengus mengejek, sejujurnya, aku tidak menaruh banyak kepercayaan pada legenda Taman Spirit Ether. Kemungkinan besar itu adalah rumor palsu yang disebarkan oleh para pembudidaya kuno. Jika ada ruang yang menghubungkan dunia roh dengan kita, itu seharusnya sudah ditemukan. Bagaimana bisa dirahasiakan sampai sekarang? Wang Tiansheng tidak mengungkapkan keterkejutannya dan malah bertanya dengan rasa ingin tahu, karena saudara Wei tidak percaya, mengapa dia langsung menerima undangan kita. Tanpa pikir panjang, Wei Wuya terus terang berkata, rekan Taois Wang sepertinya mengerahkan setengah dari elit sektenya untuk masalah ini. Tampaknya Anda memiliki kepercayaan diri dalam perjalanan Anda ke lembah Devil Vault. Bahkan jika Anda tidak menemukan Spirit Ether Garden, Anda masih harus menemukan area kultivator kuno rahasia. Karena saya tahu ini, saya setuju untuk mengizinkan Anda mendapatkan dukungan dari reputasi saya, dan menekan pembudidaya lain di lembah. Bagian dari harta yang Anda berikan kepada saya harus cukup murah hati. Sekte roh hantu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kakak Wei cukup cerdas. Namun, ini adalah sesuatu yang Anda salah paham. Sekte saya telah menghabiskan upaya seperti itu untuk benar-benar melakukan perjalanan ke Taman Spirit Ether. Taman Spirit Ether bukanlah rumor palsu. Sebaliknya, lembah Devil Vault diciptakan oleh para pembudidaya kuno untuk satu-satunya tujuan melindungi Taman Spirit Ether. Begitu kita melewati gunung ini, hanya butuh 6 jam sebelum Anda bisa melihatnya secara langsung dengan mata kepala sendiri. Saat kita membuka jalan ke dimensi saku tempatnya berada, kita akan membutuhkan banyak kekuatan rekan Daois Wei. Ketika Wu Weiya mendengar ini, kegembiraan dan terkejut muncul di wajahnya. Jika kamu mengatakan ini dengan sangat pasti, kamu pasti mendapatkan bukti bahwa Taman Ether Roh itu ada. Betul sekali. Sekte kami memiliki keyakinan tertentu bahwa Spirit Ether Garden ada. Adapun buktinya, rekan Daois Wei akan tahu kapan dia sampai di sana. Begitu pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, dia memasang ekspresi misterius. Meskipun dia hanya seorang kultivator Nas Chen Sol awal, wataknya yang percaya diri membuat Wei Wuya merasa tidak nyaman. Wei Wuya mengangguk dan ekspresinya kembali normal, tapi dia dengan dingin tersenyum di benaknya. Tidak peduli seberapa boros kata-kata guru sekte roh hantu, kecuali dia secara pribadi melihat Taman Roh Ether, dia akan tetap sepenuhnya skeptis. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan kata-kata ini langsung kepadanya. Dia hanya tersenyum dan mengubah topik pembicaraan, berkata, setelah tetua sekte Anda Zong memasuki lembah, dia memiliki urusannya sendiri untuk diurus. Sekarang setelah sekian lama berlalu, apakah Anda pikir Anda bisa memberitahu saya tentang keberadaannya? Dia tidak bisa seperti pembudidaya lainnya. Tentunya sekte Anda tidak mengirim penatua Midnas Chen Sol ke lembah Devil Vault untuk bersantai.
Wang Tiansheng tampaknya tidak mempermasalahkan pertanyaannya dan dengan santai menjawab, Kakak Wei pasti bercanda. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Penatua Zong telah dikirim untuk mengumpulkan harta karun dari area rahasia lembah lainnya. Tentu saja, meskipun harta itu mungkin berharga, itu tidak sepenting Taman Spirit Ether. Ketika Wei Wuya mendengar ini, dia tertawa datar dan menolak bertanya lebih jauh tentang masalah itu. Rombongan pembudidaya melanjutkan perjalanan. Di hamparan batu yang kasar dan tidak rata, ada 7 murid sekte roh hantu yang tersebar dan terus mencari sesuatu. Penatua sekte roh hantu Zong melayang di tengah area tanpa membuat gerakan sedikit pun. Meskipun indera spiritual dapat dengan mudah menyelimuti hutan belantara sejauh puluhan kilometer di sekelilingnya, dia perlu menemukan tanda tertentu, sesuatu yang hanya dapat ditemukan dengan usaha yang teliti. Dia tidak sabar dan mengirim para murid di bawah komandonya untuk perlahan-lahan menyaring bebatuan. Di daerah lain di lembah itu, gemuruh guntur tiba-tiba bergema dari jurang yang diselimuti cahaya pelangi. Setelah itu, mengikuti badai petir dan guntur, sekelompok pembudidaya muncul dari cahaya pelangi. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang Taois tua. Meskipun keduanya tampaknya tidak menderita luka apapun, mereka masing-masing memiliki penampilan yang menyedihkan dan kulit pucat. Mereka adalah Taois Heaven Crystal dan Dong Mentu, tetua agung dari Sekte Roh Pengendali. 5 pembudidaya berjubah hijau lainnya berjalan di belakang mereka dengan jubah yang sama rusaknya dan kulit pucat. Mereka telah menderita cukup banyak rasa sakit. Adapun 2 boneka jahat, mereka tampak sama sekali tidak ada kerusakan. Setelah terbang sejauh 100 meter, Dong Mentu berbalik untuk melirik jurang di belakangnya sebelum berbalik untuk melihat kedua boneka jahat itu. Kami akhirnya menembus penghalang dan memasuki kedalaman lembah. Saya tidak berpikir bahwa 2 boneka rekan Daois Heaven Crystal akan menyaingi kekuatan seorang kultivator di puncak tahap Nas Chen Sol awal. Benar-benar membuat iri. Setelah mendengar ini, Taois Heaven Crystal berkata, boneka hanyalah boneka. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bawahan Anda. Dengan teknik unsur mereka, saya yakin mereka akan mampu melawan bahkan kultivator tahap Nas Chen Sol yang terlambat. Taois Heaven Crystal jelas mewaspadai Dong Mentu. Begitu mereka meninggalkan jurang, dia menjaga jarak darinya. Boneka-boneka berdiri di belakangnya saat keduanya mulai berkedip dengan berbagai cahaya berwarna. Ketika Dong Mentu melihat ini, wajahnya menjadi cemberut dan dia segera menghela nafas. Dengan senyum masam dia berkata, bukankah rekan Daois Heaven Crystal terlalu mewaspadai saya? Kami telah menghabiskan 2 hari terakhir dalam upaya bersama untuk menembus formasi. Rekan Taois seharusnya tidak menentang saya. Bukankah lebih baik untuk mempertimbangkan kembali bergandengan tangan dan mencari harta karun bersama? Ini akan jauh lebih aman daripada keluar sendirian. Saudara Dongmen, aku tidak membencimu. Hanya saja aku senang menyendiri. Tolong jangan menyarankan bekerja sama. Karena kita sudah memasuki kedalaman lembah, kita harus berpisah. Taois Heaven Crystal terkekeh dan memberi hormat Dong Mentu. Namun, dia tidak pergi dan malah menatapnya dengan hati-hati. Ketika Dong Mentu melihat ini, dia mengerutkan kening sejenak sebelum tersenyum. Karena rekan Daois Heaven Crystal tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kami akan berpisah di sini. Saya harap Anda memiliki panen yang besar. Hehe, maka saya berharap Anda beruntung juga. Ekspresi Taois Heaven Crystal rileks dan dia pergi dengan boneka mengikutinya. Dong Mentu mengawasinya saat dia pergi ke kejauhan dan wajahnya menjadi cemberut. Dong Mentu menghela nafas kesal. Hantu tua itu benar-benar terlalu berhati-hati. Sudah 2 hari dan dia tidak lengah. Dengan 2 boneka itu, menelusuri kedalaman lembah akan jauh lebih aman. Dia kemudian melihat sekeliling dan menamparkan kantong binatang rohnya. Dengan embusan angin,
kelelawar perak berkilauan muncul di depannya. Dong Mentu mengangkat tangannya dan melemparkan pil obat hitam legam ke mulut kelelawar perak. Kelelawar kemudian terbang sekali di udara sebelum melesat ke langit. Ketika Dong Mentu melihat ini, dia buru-buru memanggil 5 pembudidaya di belakangnya dan memimpin jalan. Dalam sekejap mata, rombongan itu menghilang dari pandangan.